Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan update terkait dengan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel yang terjadi di Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021. Update dari kasus ini, seperti kalian tahu bahwa sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai terpidana dan juga masih tersangka. Yang terpidana yang sudah divonis pertama adalah Yosep, ini divonisnya adalah 20 tahun penjara. Sementara Danu itu divonisnya adalah 4 tahun penjara. Sementara 3 tersangka lainnya, Mimin, Abi, dan juga Arigi, mereka masih belum menjadi terdakwa karena proses sidangnya belum dimulai. Dan ada dugaan sangat kuat, nggak ngerti apa yang terjadi, apakah mereka ini alat buktinya kurang atau seperti apa. Padahal kalau kita dalami dari Mimin, Abi, dan juga Arigi, mereka ini adalah statusnya sebagai keluarga dari istri kedua dari korban ya, Bu Tuti, merupakan istri kedua dari Yosep. Mereka ini sudah mengajukan pra-peradilan sebenarnya, di mana hasilnya pra-peradilan mereka ditolak. Karena pra-peradilan itu kan sebenarnya tidak membahas terkait dengan materi inti persidangan, bukan pembuktian, tetapi hanya masalah prosedural. Apakah sudah ada 2 alat bukti atau tidak? Mengingat dalam undang-undang kita, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, itu harus ada 2 alat bukti yang kuat. Ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat adalah 5 jenis alat bukti. Dan dalam kasus ini pun ada banyak yang mempertanyakan sekarang. Mungkin ada sekitar, mungkin 30% netizen gara-gara kasus Vina dan juga Eki mempertanyakan apakah jangan-jangan kasus ini juga ada indikasi salah tangkap. Dugaannya seperti yang terjadi di kasus Vina dan juga Eki. Kita akan coba dalami di sini teman-teman. Apakah ada dugaan salah tangkap atau tidak? Yang pertama adalah begini, Yosep. Yosep pun kemarin sudah ada hasil dari pengajuan sidang bandingnya yang hasilnya juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi Yosep tetap mendapatkan 20 tahun penjara. Yang berbeda antara kasus Subang dengan kasus Ibu Tuti dan juga Amel dengan kasus yang di Cirebon ya, kasusnya dari Vina Eki, ini adalah ada justice kolaborator. Danu ini adalah sosok yang dikategorikan sebagai justice kolaborator, yang artinya dia adalah bagian dari pelaku tetapi mau mengakui dan membongkar banyak hal. Memang yang menjadi pertanyaan kita, kenapa 3 tersangka lainnya ini masih belum dilakukan persidangan? Kok kesannya Polda Jawa Barat ketakutan ini sama 3 tersangka ini? Padahal sudah menang loh di pra-peradilan. Karena mungkin ada beberapa masyarakat yang menilai, dipikirnya Yosep ini pada saat nanti dia divonis atau mendapatkan tekanan dalam persidangan, akhirnya dia akan mengakui perbuatannya. Tetapi ternyata tidak sama sekali. Yosep selama persidangan memberikan statement-statement yang kesannya itu menantang. Bahkan dia pun beberapa kali menyebutkan nama dari oknum anggota polisi yang menurut dia mereka itu adalah yang terlibat, mereka tuh yang merencanakan A, B, C, dan D. Kita akan coba lihat pada saat momen Yosep itu kelihatan sangat emosional pada saat hakim di persidangan sudah memvonis dia 20 tahun penjara. Ada satu hal yang kelihatan banget emosinya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Waalaikumsalam. Saya itu orang yang didolimi, terus orang yang difitnah. Sebetulnya saya itu waktu di Kapolda yang namanya dengan yang itu saya sudah merasa, karena dengan yang dilakukan oleh Danu itu adalah kebohongan dan kebohongan semua juga. Saya tidak pernah ketemu dengan Danu. Yang dilakukan oleh Danu adalah kebohongan. Oke. Jadi sampai akhir persidangan, Yosep masih tetap kekeh bahwa yang dikatakan Danu adalah kebohongan. Apa sih yang dikatakan Danu? Danu mengatakan bahwa mereka ini ketemu di tanggal 17 Agustus 2021. Ini prosesnya 2 hari ya teman-teman, karena konteksnya saat itu adalah lagi momentum COVID ya. Jadi Danu itu mengaku bahwa dia dia nyamperin si Yosep di sebuah pecel lele dan diminta bantuan untuk melakukan hal seperti itu. Bahkan Danu pun memberikan detail-detail pada saat melakukan rekonstruksi, di mana Danu diminta untuk mengambilkan golok, kemudian diminta untuk memegangi beberapa hal,
Dan ada beberapa yang dikatakan Danu memang dia tidak melihat kedatangannya Bu Mimin itu kapan. Tapi jelas dikatakan Danu bahwa ada para tersangka di malam kejadian tersebut. Peranannya dikatakan Yosep adalah orang yang melakukan hal tersebut, menghabisi Bu Tuti dan juga Amel menggunakan stick golf dan juga sebuah golok. Goloknya memang nggak ketemu sih, tapi sarung goloknya ketemu karena dikubur di rumahnya tersebut. Yang kedua adalah Bu Mimin, istri kedua dari Yosep ini, peranannya adalah sebagai orang yang membersihkan kedua korban. Karena Bu Tuti dan juga Amel itu kan diletakkan di bagasi mobil Alphard hitam tersebut dalam kondisi yang sudah bersih, dimandikan dan tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak-jejak dari para pelaku saat itu. Sementara untuk Abi dan juga Ariye, peranannya juga sama seperti Danu. Mereka pun membantu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Danu. Itu adalah klaim yang dikatakan oleh Danu. Nah, tetapi bagaimana dengan tiga tersangka ini, kenapa tidak dilakukan penahanan atau bahkan berkasnya tidak lengkap sampai sekarang diserahkan ke kejaksaan? Sebelum kita bahas ke sana, kita coba bahas dulu adalah dua narapidana Yosep dan juga Danu. Kenapa kasus ini berbeda dengan kasus yang di Cirebon? Karena alat bukti ilmiahnya sudah cukup banyak menurut aku. Pertama adalah alat bukti dari dua noda merah di bajunya Yosep. Ini dari awal kalau kalian cek jejak digital, itu memang sudah menjadi pertanyaan yang sangat membagongkan. Bagaimana ceritanya? Ada dua noda merah berasal setelah dicek DNA-nya, itu adalah miliknya Ibu Tuti dan juga Amel, yang letaknya itu berada di balik kancing dan juga di kerah. Apa yang bisa dijelaskan di sini? Dan tipikal noda merahnya itu, dugaannya sih, kalau waktu itu awal-awal kita bahas, ini adalah berasal, ada dua kemungkinan. Pertama, berasal dari sumbernya langsung, atau berasal dari alat yang dipakai untuk menghabisi kedua Bu Tuti dan juga Amel. Nah, itu tipikalnya seperti itu. Kalau dikatakan ada yang bilang bahwa dua noda merah tersebut, karena Yosep kan membersihkan area TKP itu yang banyak noda merah, katanya waktu dia datang sekitar jam 7.15 waktu Indonesia Barat, dia ngelihat rumahnya itu penuh dengan noda merah, cari Amel, Bu Tuti nggak ada, dia bersih-bersihin, siram-siram. Apakah itu tipikal noda merah yang dari cipratan air? Kayaknya agak kecil sekali kemungkinan. Secara ilmiah pun ini sangat lemah sekali. Itu adalah ngomongin data ya ilmiah, ngomongin soal psikologi lah, forensik juga termasuk data ilmiah ya. Ada istri dan anaknya nggak tahu di mana keberadaan, rumah acak-acakan, noda merah di mana-mana, tapi kok malah langsung membersihkan area TKP. Itu kan unik, walaupun setelah membersihkan pun Yosep kan menelpon Amel, tapi nggak diangkat. Ya iyalah, karena sudah di belakang bagasi. Terus nelpon juga putranya yang bernama Yoris, tapi yang angkat adalah istrinya. Dan itu adalah suatu rangkaian peristiwa yang cukup membingungkan. Kenapa kok seperti itu reaksinya? Yang kedua adalah mengenai puntung rokok dari DNA yang dicek itu adalah miliknya Danu. Danu pun sudah mengakui perbuatannya. Tetapi pengakuan Danu itu bukan cuman satu-satunya alat bukti yang meyakinkan dia adalah bagian dari pelaku. Diketahui di puntung rokok yang ada di area TKP, yang itu identik baru gitu kan ya. Masih yang hitungannya cocok dengan waktu kematian kedua korban. Itu ternyata dicek adalah miliknya Danu. Dan Danu akhirnya pun mengakui ada jejak-jejak sidik jari, telapak kaki, terus juga ada mungkin cakaran dan sejenisnya, luka cakaran di tempatnya Danu. Itu adalah salah satu indikasi yang berhubungan dengan data ilmiah yang menunjukkan bahwa Danu ada di peristiwa malam hari itu. Tanpa adanya pengakuan Danu pun, itu sudah sangat mencurigakan sekali. Ditambah lagi, Danu akhirnya mengaku bahwa dia bersama Yosep beserta Mimin, Abi, Arigi memang adalah yang melakukannya saat itu. Tapi terlepas ini sudah ada keputusan ingkrahnya ya, hukum tetap. Tapi ya kita juga pengen menguji nih, apakah benar keterangan Danu itu seperti klaimnya Yosep bahwa dia itu difitnah. Apa alasan Danu
memfitnah Yosef. Memang apa yang diuntungkan dari Danu? Danu ini statusnya adalah sebagai keluarga angkat ya. Dia ini diangkat oleh salah satu saudara dari Bu Tuti. Pada saat kasus ini terjadi, Bu Tuti dan Amel sudah nggak ada lagi. Dia tidak mendapatkan apapun loh. Dia tidak mendapatkan warisan, dia tidak mendapatkan uang, sama sekali nggak ada. Yang mendapatkan keuntungan dari kasus ini ya, seperti kita tahu ya, bahwa ternyata Yosef, terus juga Yoris. Tapi kalau Yosef ini kan secara hukum ya, setahu aku ya, karena Bu Tuti kan meninggal. Dan otomatis dia juga masih punya suami. Semua harta itu ya pasti akan beralihnya ke Yosef. Kalau Yosefnya nggak ada, baru nanti ke ahli warisnya adalah Yoris satu-satunya di situ. Tetapi kan dari Yoris pun, walaupun awal-awal banyak yang mencurigai dia, tapi memang nggak bisa dipungkiri tidak ada satu jenis alat bukti pun yang merujuk bahwa dia adalah pelakunya. Ya memang dulu dengan berbagai macam drama, kayak si Danu kan ya, karena kan Danu akhirnya menjadi pelaku. Danu begitu dekat sekali dengan Yoris, melakukan perintahnya banyak sekali. Tapi setelah sekarang kita pahami, sepertinya ya Yosef dan juga Danu itu memang sengaja untuk mengelabuhi semua ini. Kesannya di sosial media ribut, berdebat, tapi di balik itu semua mereka merencanakan untuk melakukan hal-hal yang menutupi tersebut. Nah, alat bukti berikutnya adalah mengenai keterangan saksi. Ada beberapa saksi dari CCTV yang terhapus. Ya, ada 2 saksi ya, yang rumahnya itu dekat dengan TKP. Mereka mengaku bahwa sudah mengecek ada CCTV di hari kejadian sekitar jam 5:30 atau 5-an pagi di tanggal 18 Agustus 2021. Dia melihat ada sosok Yosef beserta dengan pria berjaket. Tetapi sayang sekali menurut mereka CCTV itu diambil oleh salah satu oknum dari penyidik dan dihapus. Nggak tahu alasan dihapusnya ini apakah terhapus nggak sengaja atau sengaja dihapus. Dan sosok tersebut pun yang disebut oleh Yosef berkali-kali dia adalah dalang yang ngebuat framing semua ini. Ada obstruction of justice dan sejenisnya. Kayaknya sekarang sudah saling serang begitu. Ya, kalian bisa memahami apakah ini masuk akal atau tidak. Yang berikutnya adalah dari dugaan obstruction of justice ini, sampai sekarang memang kita di media ataupun juga sosial media masih belum tahu tindak lanjut untuk oknum-oknum yang melakukan obstruction of justice ini apa gitu. Apakah ya kita juga harus melihat secara detail ya, tingkat pelanggaran mereka tuh apakah karena masalah nggak enak sesama orang sekampung atau saudara, atau bahkan ada unsur yang lainnya. Tapi yang pasti sampai sekarang masih kita belum ketahui konsekuensi apa untuk para oknum yang dugaannya melakukan obstruction of justice ini. Efeknya juga sekarang ada beberapa netizen yang kirimkan pesan di Facebook pageku bahwa misalnya ada yang bilang bahwa Mas Anja sekarang terkait dengan kasus ini, hari ini katanya ada pejabat Disdik yang di BAP atau diperiksa di Polda Jawa Barat dalam dugaan kelalaian pengelolaan data pokok pendidikan. Jadi untuk dugaan yang berhubungan dengan yayasan ini juga tidak berhenti dilakukan penyidikannya. So, sementara itu yang bisa aku update mengenai kasus Subang. Dan untuk para tersangka lainnya seperti Mimin, Abi, dan juga Arigi, kalau memang mereka tidak bersalah, ya harus segera dicabut status tersangkanya. Tapi kalau memang mereka memang bersalah atau indikasi kuat barang alat buktinya memang mereka terlibat, kenapa tidak segera disidangkan? Ada apa ini sebenarnya? Apakah ini efek dari kasus Vina yang juga pusing? Untuk kasus Vina, memang kita banyak mengkritik Polda Jawa Barat karena ada banyak kejanggalan. Tapi untuk kasus ini, aku harus mengatakan aku apresiasi untuk Polda Jawa Barat untuk mengungkap kasus Subang karena memang sudah banyak alat bukti yang tidak hanya berdasarkan keterangan dari keterangan saksi doang. Walaupun Danu adalah bagian dari justice kolaborator yang merubah permainan semua ini, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTokku di Anja Sasumara. Sampai jumpa.